Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana Malika Sirfi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas 1A dengan NIM P17111233046. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas artikel bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Pola Konsumsi Makanan Cepat Saji atau Fast Food terhadap kejadian obesitas pada remaja. Yang pertama ada pendahuluan. Banyak permasalahan gizi yang menjadi bagian dari permasalahan gizi di Indonesia saat ini. Pada tahun 2011, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sekitar 1,6 miliar remaja berusia 15 tahun di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan dan hingga 400 juta mengalami obesitas. Obesitas disebabkan oleh gangguan kompleks pada pengaturan nafsu makan dan metabolisme energi yang dikendalikan oleh sejumlah faktor seperti genetika, aktivitas fisik, pola makan, lingkungan, dan hormon. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan isu yang akan muncul dan menjadi permasalahan khususnya di kalangan remaja. Hal tersebut dikemukakan menurut Almaitser pada tahun 2011. Pola konsumsi makan yang tidak seimbang juga bisa menjadi faktor terjadinya obesitas atau kegemukan. Kebiasaan seseorang mengkonsumsi makanan tidak sehat seperti junk food, fast food, dan mengkonsumsi makanan berkalori tinggi menempatkannya pada risiko terjadinya obesitas. Hal tersebut dikemukakan oleh Suci Ningsih pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Metodis, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4 Banda Aceh, ditemukan total responden sebanyak 175 orang, di mana 33 orang dilaporkan mengalami obesitas dan 142 orang tidak memenuhi kriteria obesitas. Ciri-ciri umum subjek penelitian tersebut berdasarkan usia, jenis kelamin, dan CDC 2000. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 15 sampai dengan 16 tahun dengan tingkat respon 85,2%. Responden survei ini berjumlah 96 perempuan dengan presentase 54,9%. Dan hasil survei CDC 2000 diperoleh dengan hasil kurang dari P 95 dengan non-obesitas, jauh lebih banyak dengan presentase 81,1%. Hasil berikutnya dapat dilihat pada tabel 2, yaitu distribusi kejadian obesitas. Tabel 2 menampilkan jumlah responden yang menderita obesitas sebanyak 33 orang dengan presentase 18,9%, sedangkan sekitar 142 orang dengan presentase 81,1% dari total responden di SMA tersebut tidak mengalami obesitas. Hal ini diperoleh dari pengukuran komposisi tubuh, berat badan, tinggi badan, dan IMT, yang kemudian diukur dengan CDC 2000. Pada tabel 3, yaitu frekuensi konsumsi junk food. Tabel 3 menunjukkan jumlah konsumsi junk food. Mayoritas responden sebanyak 56% masuk ke dalam kategori jarang mengkonsumsi junk food, sedangkan tidak ada satupun responden yang masuk ke dalam kategori sering mengkonsumsi junk food. Selanjutnya yaitu hubungan konsumsi junk food terhadap obesitas. Pada tabel 4 dapat diamati mayoritas responden yang mengkonsumsi junk food dalam kategori jarang tidak mengalami obesitas dengan presentase 50,9%. Sedangkan responden yang mengkonsumsi junk food dalam kategori sedang juga tidak mengalami obesitas dengan presentase 25,1%. Namun, obesitas lebih banyak terjadi pada mereka yang mengkonsumsi junk food dalam kategori kadang-kadang sebanyak 8,0% dengan jumlah 14 orang. Pada tabel tersebut, tidak terdapat responden dalam kategori sering yang mengkonsumsi junk food. Berdasarkan analisis data, menggunakan metode uji chi-square yang menentukan nilai p-value sebesar 0,0001 dengan p kurang dari 0,05, terdapat hubungan antara konsumsi junk food dengan obesitas pada remaja di Banda Aceh. Adapun faktor remaja lebih mengkonsumsi junk food, yaitu yang pertama, junk food memiliki rasa yang lezat, yang kedua, junk food mudah didapatkan dan disajikan, yang ketiga, junk food menjadi salah satu gaya hidup anak muda masa kini, dan lain sebagainya.
Kemudian solusi yang dapat kita terapkan untuk menghindari masalah tersebut yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, yang kedua meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, yang ketiga membatasi tidur yang berlebihan, yang keempat membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.